Perkenalkan, nama saya Stephen Octavian Setiawan dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas Pancasila. Yang pertama adalah ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dan membentuk dalam penyelenggaraan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti berlaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan pribadian bangsa, nilai-nilai bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Baiklah, yang kedua ada contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5 yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Contohnya, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan, dan sebagainya. Dalam Islam, bahkan ketekanan bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatnya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Penerapan pengalaman aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang yang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sebagainya. Dalam hal ini, banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan sila ini. Misalnya, mengadakan pengadilan tingkat polusi udara agar udara yang hidup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerak penghijauan, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Poin yang pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa
yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Poin yang kedua, pengakuan terhadap kebinekaan suku bangsa, etnis, dan kebudayaan bangsa atau beda-beda umum namun satu jiwa, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Poin yang ketiga, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Yang keempat, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan terkandung nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni poin yang pertama, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dalam tanggung jawab para mengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Poin yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Poin yang ketiga, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia, usaha, pemerintah dalam upaya kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kelima, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain penerimaan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN, bagian yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR ini hal itu diatur sebagai berikut. Poin yang pertama, mengelola sumber daya alam dan memelihara daya lingkungan agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Poin yang kedua, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitas, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Poin yang ketiga, menyelesaikan secara tahap wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang teratur dengan undang-undang. Poin yang keempat, mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keselesaian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, membangun yang berkelanjutan seperti kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang mengaturannya diatur dengan undang-undang. Kesimpulannya adalah Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penamaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam pembentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Saya Indonesia, saya Pancasila, salam Bongkar.